Halo teman-teman DM Radio, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada saat ini dan kita akan membahas hubungan dengan binatang. Anda pernah lihat binatang? Oh, ada begitu banyak binatang di dunia ini. Namun ketika kita datang kepada pekabaran di dalam firman Tuhan, mengapa firman Tuhan menuliskan kata binatang? Apa alasannya kenapa firman Tuhan menyebutkan atau menuliskan binatang? Khususnya kalau Anda dan saya pergi kepada buku Wahyu dan buku Daniel, kenapa dua buku ini menyebutkan kata binatang dan itu sangat menakutkan? Nah, untuk melihat alasannya kenapa dua buku ini menuliskan kata binatang, maka Anda dan saya perlu mengetahui bahwa buku Wahyu dan buku Daniel adalah buku yang disebut sebagai buku apokaliptik. Yang satunya ada dalam Perjanjian Lama dan kemudian yang satunya ada Perjanjian Baru. Daniel Perjanjian Lama, Wahyu adalah Perjanjian Baru. Nah, ketika kita berbicara mengenai apokaliptik, maka ini adalah buku yang berisi simbol. Dan benar, di dalam buku Daniel tidak semua kata-kata atau semua pasal dan ayat di dalam buku Daniel itu adalah simbol. Karena dalam buku Daniel pasal 1 dan juga Daniel pasal yang kedua, memang dalam mimpi itu diceritakan mengenai mimpi Nebukadnezar masih akan datang, tetapi cerita itu adalah benar-benar terjadi dan itu bukanlah simbol. Tetapi arti dari mimpi atau isi dari mimpi Nebukadnezar itulah yang adalah merupakan simbol. Kalau begitu bagaimana dengan buku Wahyu? Nah, buku Wahyu ketika Anda pergi dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-22, ini juga bercerita mengenai sejarah dan nubuatan. Dan banyak kata-kata yang ada dalam buku Wahyu yang ditulis dengan menggunakan simbol. Nah, kalau demikian, kenapa ada binatang yang ditulis dalam dua buku ini? Supaya kita lihat buktinya, mari kita pergi ke buku Wahyu pasal yang ke-13, ayat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama, kalimat yang pertama dikatakan bahwa lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, dan selanjutnya, ketika Anda melihat, lalu aku melihat seekor binatang, maka Anda akan berpikir, apakah nantinya di akhir zaman akan muncul seekor binatang? Bukan hanya dalam Wahyu 13 ayat yang pertama, Wahyu 13 ayat yang ke-11 juga menyebutkan kalimat yang sama di awalnya. Dan aku melihat seekor binatang. Wahyu pasal 13 ayat yang pertama, lalu aku melihat seekor binatang, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11, dan aku melihat seekor binatang. Dan bahkan dalam Wahyu 17 ayat yang ketiga, di kalimat pertengahannya, di situ dikatakan bahwa, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Jadi ada binatang dalam Wahyu 13, dan juga ada binatang dalam Wahyu pasal yang ke-17. Lalu bagaimana dengan buku Daniel? Buku Daniel juga menuliskan hal yang sama. Kalau Anda dan saya pergi ke buku Daniel pasal yang ke-7 ayat 2 dan 3, di situ di kalimat yang terakhir ayat yang ketiga menyebutkan, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Jadi, buku Wahyu dan buku Daniel menuliskan mengenai binatang. Maka muncullah pertanyaan saat ini adalah, apa arti dari binatang itu? Apa arti dari binatang? Di dalam buku Wahyu, buku Daniel menyebutkan mengenai binatang, menuliskan mengenai binatang. Apa arti dari binatang itu? Kalau Anda mau lihat artinya, mari kita pergi ke dua ayat yang pertama dalam Daniel 7 ayat 17 dan Daniel 7 ayat 23. Saya bacakan untuk kita. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Dalam Daniel pasal 7 ayat 17 mengatakan bahwa arti binatang adalah raja yang akan muncul dari dalam bumi. Jadi kalau Anda dan saya yang cita-citanya jadi raja, berambisi jadi raja, maka dilihat Alkitab, Anda dan saya binatang. Lalu dalam Daniel 7 ayat yang ke-23, di sini dibilang begini. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi.
yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Apa yang firman Tuhan mau katakan kepada Anda dan saya pada saat ini? Bahwa binatang artinya kerajaan. Nah, perlu Anda dan saya ketahui bahwa zaman dahulu bentuk dari suatu negara itu adalah kerajaan. Kalau sekarang republik. Makanya kalau dulu kerajaan dipimpin oleh raja, dan ini adalah satu paket. Kerajaan raja adalah satu paket. Dilihat dan dikonsider oleh Alkitab, firman Tuhan sebagai binatang. Namun sekarang bentuk negara itu adalah republik. Banyak yang bentuk negaranya adalah republik. Makanya pemimpinnya bukan raja lagi tetapi presiden. Jadi pemimpinnya presiden dan bentuk negaranya itu adalah republik. Ini satu paket dilihat oleh Alkitab sebagai binatang. Supaya Anda dan saya lebih jelas, mari kita lihat kenyataan yang ada di negara-negara di dunia ini. Nah, hampir seluruh negara yang ada di dunia mengambil lambang binatang. Tidak usah jauh Anda pergi kemana-mana, tetapi coba kita lihat saja kita punya lambang negara kita, yaitu Republik Indonesia, adalah Garuda. Kalau kita pergi ke negara lain seperti Thailand, maka lambang negaranya adalah gajah. Kemudian kalau kita pergi ke Singapura, maka lambang negaranya adalah singa. Kalau kita pergi ke Amerika, maka lambang negaranya adalah Raja Wali. Lalu kalau kita pergi ke Malaysia, maka lambang negaranya adalah harimau. Jadi, kalau kita melihat contoh-contoh lambang negara yang ada di dunia, yang lambangnya adalah binatang, maka sudah jelaslah bahwa ketika Alkitab berbicara mengenai binatang, maka ini sementara berbicara mengenai negara, bangsa. Dan di dalamnya adalah presiden, raja, atau perdana menteri. Semuanya ini dilihat oleh Alkitab sebagai binatang. Dilihat oleh firman Tuhan sebagai binatang. Nah, kalau demikian, pertanyaan yang muncul pada saat ini adalah, bagaimana di akhir zaman ini? Bagaimana di akhir zaman ini? Ingat baik-baik, sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, atau sebelum dunia ini akan tamat riwayatnya, sebelum kiamat, akan ada dua negara superpower yang akan muncul, yang sedang muncul, dan mereka akan berkuasa. Mereka akan memiliki seia hati yang seia sekata untuk menyerang umat-umat Tuhan dan menentang akan undang-undang Tuhan. Nah, dua binatang itu dicatat di dalam buku Wahyu pasal yang ke-13. Yang satu adalah binatang keluar dari dalam laut, dan yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Untuk mau mengetahui secara detail, Anda dan saya boleh mendengarkan akan episode sebelumnya mengenai Amerika Serikat di dalam nubuatan dan juga Vatikan di dalam nubuatan. Anda boleh dengarkan di episode-episode sebelumnya. Namun saat ini, supaya Anda dan saya boleh mengerti secara singkat, secara garis besar, maka Anda dan saya perlu mengetahui mengenai yang pertama. Yang pertama, negara yang akan muncul dan negara yang sedang muncul, sudah pernah muncul yang dicatat dalam buku Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 10. Kalau Anda dan saya mau lihat apa artinya itu merujuk kepada siapa? Lihat saja, ada satu buku namanya buku Kemenangan Akhir. Buku Kemenangan Akhir tahun 1888. Dan ini ada di halaman 439 pasal yang ke-25. Di situ dikatakan gini. Pada Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Menggambarkan binatang yang lain seperti macan tutul, yang mana sang naga atau setan memberikan kuasa dan takhta dan otoritas yang besar. Ini adalah simbol sebagaimana yang sebagian besar Protestan telah percayai, dan melambangkan kepausan yang telah sukses berkuasa dan bertakhta dan memiliki otoritas yang besar yang diberikan oleh kerajaan Roma kekafiran. Jadi Anda dan saya kalau melihat binatang yang keluar dari dalam laut yang ditulis dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 10, sebenarnya kalau Anda lihat
apa yang menjadi penjelasan dalam buku Kemenangan Akhir pasal yang ke-25 halaman 439 ini berbicara mengenai kepausan, mengenai Vatikan, mengenai kekuasaan dia yang sudah pernah dia berkuasa dan dia sedang berkuasa saat ini. Lalu bagaimana dengan binatang yang kedua? Dan dua binatang ini akan selalu bekerja sama. Ingat baik-baik, ketika firman Tuhan berbicara mengenai binatang itu merujuk kepada negara. Nah, bagaimana binatang yang kedua, binatang keluar dalam laut? Binatang keluar dalam laut dalam buku Wahyu 13 ayat yang ke-11. Saya baca ayatnya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Tahu siapakah binatang yang dimaksud yang keluar dari dalam bumi ini, yang bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga? Di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 441, di situ dikatakan, binatang buas dengan dua tanduk seperti anak domba keluar dari dalam bumi, satu bangsa dan hanya satu saja yang ditemukan menggenapi nubuatan ini, menunjuk tanpa salah kepada Amerika Serikat. Jadi, ketika Alkitab berbicara mengenai binatang keluar dalam bumi, maka ini berbicara mengenai negara Amerika Serikat. Jadi kesimpulannya adalah buku Wahyu pasal yang ke-13 sementara berbicara mengenai dua binatang, artinya Alkitab atau buku Wahyu sementara berbicara mengenai ada dua kuasa yang akan muncul menguasai bumi sebelum kiamat. Yang pertama adalah Vatikan dan yang kedua adalah Amerika Serikat. Oh, Anda dan saya mungkin akan bantah. Omong kosong. Saya tidak percaya. Karena itu hanyalah interpretasi dari mereka saja. Oh, kalau Anda tidak percaya, Anda boleh coba sendiri. Anda boleh uji sendiri. Apa yang terjadi pada zaman ini, pada tahun ini, negara manakah yang paling mendominasi di dunia ini, Anda dan saya boleh menyelidiki dan mengujinya sendiri. Karena kenapa? Buku yang memberikan ramalan dan atau nubuatan ini ditulis tahun 1888. Tetapi ingat baik-baik, di tahun itu, boro-boro Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat pun belum menjadi negara adikuasa. Apalagi dia mau menjadi negara superpower. Belum sama sekali. Nah, itulah sebabnya Anda dan saya boleh pergi mengecek sendiri atau menyelidiki dan menguji sendiri sesuai dengan kuasa dari negara-negara yang sudah disebutkan tadi. Kalau begitu, pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga pada sore hari ini adalah, kalau Alkitab menyebutkan, khususnya buku Wahyu menyebutkan mengenai binatang itu merujuk kepada negara, bangsa, kekuasaan, berarti bahwa sebenarnya Alkitab sementara menyebutkan bahwa binatang itu merujuk kepada ambisi manusia, kekuasaan manusia. Kekuasaan manusia di dalam suatu negara. Pertanyaan saya adalah, mengapa Alkitab mengambil binatang sebagai simbol dari kerajaan atau negara atau bangsa? Yang sebenarnya di dalam kerajaan negara bangsa itu yang berkuasa adalah manusia. Kenapa? Kenapa Alkitab mengambil binatang sebagai simbol dari kerajaan negara atau bangsa? Kenapa? Mari saya mau jawab untuk Anda dan saya. Di dalam Wahyu 13 ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Tahu kenapa alasannya? Alasan yang pertama, kenapa Alkitab mengambil binatang sebagai simbol dari kerajaan negara atau bangsa yang di dalamnya ada manusia yang berkuasa. Mengapa? Karena sesungguhnya manusia ini yang di mulutnya ada mulut yang menghujat dan kemudian penuh kesombongan. Menghujat siapa? Menghujat Tuhan. Kesombongan untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Bukan Tuhan yang dimuliakan. Maka yang terjadi dengan sendiri Alkitab mengatakan bahwa mereka ini adalah binatang. Sama dengan binatang. Inilah alasan yang pertama. Alasan yang kedua. Kalau Anda perhatikan baik-baik dalam Daniel pasal yang keempat ayat 16. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Tahu
latar belakang yang terjadi dalam buku Daniel 4 ayat 16. Kenapa sampai raja ini atau Raja Nebukadnezar pada akhirnya memiliki hati seperti binatang? Karena sebelumnya, sebelum ayat 16, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, mencatat bahwa Nebukadnezar adalah Raja Babel yang sangat sombong. Ambisi luar biasa. Bukan hanya dalam buku Daniel pasal 4 ayat 1 sampai ayat 14, tetapi dalam Daniel pasal yang pertama, kedua, ketiga. Anda boleh melihat bagaimana kemegahan dan kesombongan dari sang raja ini yang menyebabkan di dalam Daniel pasal yang keempat, dia pada akhirnya benar-benar memiliki hati seperti binatang. Coba Anda perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan mau katakan kepada Anda dan saya. Apa yang firman Tuhan mau katakan kepada Anda dan saya? Yang firman Tuhan mau katakan kepada Anda dan saya adalah, semua orang yang selalu berambisi, yang memiliki hati yang sombong, membanggakan diri, maka Alkitab melihat mereka ini sama seperti binatang. Dan hal yang lebih lanjut lagi yang saya mau katakan adalah Wahyu pasal 13 ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Naga itu adalah setan, dan setan ini memberikan kuasa kepada binatang. Maksudnya memberikan kuasa kepada negara, kepada manusia. Apa artinya? Saya mau katakan saat ini adalah mereka yang tidak taat dan patuh pada undang-undang Tuhan, berarti taat dan patuh kepada undang-undang naga atau setan. Jadi Anda dan saya yang mengikuti undang-undang setan, tidak taat kepada hukum Tuhan, Anda dan saya akan mengikuti undang-undang setan. Dan Anda dan saya dipandang sebagai binatang. Karena kenapa? Karena Anda dan saya sudah siap menerima kuasa dari naga. Lihat di dalam Wahyu 13 ayat yang keempat. Negara yang mendapat kuasa dari naga itu adalah Vatikan. Dan itu dilihat oleh Alkitab sebagai binatang. Dan ingat baik-baik, manusia, Anda dan saya adalah manusia. Kita diciptakan pada hari keberapa? Hari ke-6. Saya mau tanya, binatang diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Jadi kalau Anda dan saya tidak ingin sama dengan Tuhan dalam tabiat, dalam sifat, dalam tindakan, hati Anda dan saya tidak diubahkan seperti tabiat Tuhan Yesus, tabiat Tuhan, maka yang terjadi Anda dan saya akan mirip dengan saudara-saudara kita yang diciptakan pada hari yang sama, hari ke-6. Itulah sebabnya hanya mereka yang berambisi, yang sombong, ingin menjadi pertama dan terutama adalah yang memiliki hati binatang. Sementara hanya mereka yang berkomitmen ingin menjadikan diri mereka seperti Kristus, menjadikan Kristus yang pertama dan yang terutama adalah mereka yang memiliki hati yang matang. Kalau begitu pertanyaan pada saat ini adalah, maukah Anda memiliki hati seperti binatang? Maukah Anda dipandang oleh Alkitab sebagai binatang? Saya sendiri, sejelek-jeleknya saya tidak mau. Tetapi sampai saat ini, walaupun ada begitu banyak dosa, yang kadang-kadang sifat saya, tindakan saya, pikiran saya seperti binatang. Namun, mari kita berdoa, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, orang-orang muda, teman-teman DM Radio. Biarlah kita berdoa agar kita semua boleh memiliki hati dan tabiat seperti Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, hati binatang tidak ada sama kita. Tetapi yang ada sama kita adalah hati Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Engkau begitu baik bagi kami. Kami telah mempelajari firman. Berkati kami agar kami boleh memiliki tabiat seperti Tuhan Yesus. Bukan memiliki tabiat seperti binatang. Sehingga dengan demikian Tuhan, hanya kepada undang-undang Tuhan saja kami akan taat dan patuh. Bukan undang-undang dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.